recording dimulai. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Para mahasiswi PENS yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini diberikan kemudahan untuk bertemu dalam bimbingan karya ilmiah Al-Qur'an yang outputnya insya Allah nantinya kita ingin ya bagi yang mau saja mencoba keberuntungan, mencoba kemampuannya untuk diikutkan dalam internasional ya, competition ya, paper competition, yang mana sudah saya sebar dan saya sudah berhubungan dengan panitianya, bahkan sempat memberikan masukan-masukan untuk contohnya dalam keterkaitan kan ada biaya gitu ya, biaya untuk perlombaan itu. Saya kasih masukan, Pak, kalau bisa usahakan ya, hadiah itu jangan diambilkan dari biaya pendaftaran ya, agar tidak masuk pada pendapat yang berbau judi, maisir dan seterusnya. Intinya kalau kita itu mau coba nanti hasil karya kita diikutkan di International Conference, International Paper Competition, silahkan. Ya, dan itu sangat-sangat potensi, dan bagi yang diterima saja kan, abstrak yang diterima saja yang akan diterima, atau baru boleh bayar itu kalau abstraknya itu sudah diterima. Kalau ditolak ya enggak usah. Jadi output dari karya ilmiah yang saya berikan penugasan ini memang terpublikasi, bukan ya tersimpan di laptopnya masing-masing setelah dikumpulkan kemudian hilang, bukan, tapi terpublikasi. Karena kalau terpublikasi itu nanti akan dibaca oleh seluruh orang yang melihat jurnal itu, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Nah, fokus kita, silahkan yang mau, jadi pilihannya ikut lomba itu, nanti kalau terpilih kan, walaupun tidak menang kan sama pihak panitia kan dipublikasikan di jurnal internasional katanya. Jadi kalau hitungannya, kalau biaya ngikutnya 150 itu murah banget berarti. Karena biasanya kalau jurnal-jurnal internasional itu ya ada juga yang gratis, ada juga yang bayar. Dan bayarnya nggak mungkin 150. Jadi mungkin itu ada keistimewaan sendiri dari pihak panitia. Baik. Tapi kalaupun misalkan enggak, Pak, saya nggak mau, Pak, walaupun bayar 150, enggak apa-apa, ditulis saja karya ilmiahnya. Nanti di bulan kedua ya silakan disubmit. Jadi tepatnya nanti di akhir bulan September sudah selesai, langsung disubmit di jurnal-jurnal yang gratis. Banyak, ada jurnal punyanya Win Banten, nanti tak kasih tahu lah jurnal-jurnal yang gratis, jurnal studi Al-Quran dan selanjutnya. Intinya tidak usah kecil hati dalam urusan itu. Yang jelas teman-teman kalau ingin mau berprestasi ya memang butuh modal, butuh perjuangan dan seterusnya ya. Dah, to the point kepada abstrak. Kalau mau ikut ITP, IPC kan ya, ICP apa IPC itu? International Paper Competition, IPC ya. Itu kan harus kumpulin abstrak. Sebenarnya deadline-nya kan sudah lewat, cuman saya minta kemudahan bagi mahasiswa saya, Pak, mohon, karena ini teman-teman baru masuk di minggu ini gitu. Secara email sudah dibalas dan ya Pak, ya, beliau
panitia memberikan apa kelonggaran. Nanti sampean cepat-cepat. Nah, pertanyaannya sekarang gimana Pak bikin abstrak yang menarik? Abstrak itu kan awalnya dikasih judul. Nah, kalau judulnya saja nggak menarik, gimana orang mau baca abstraknya? Abstrak itu ya kan bagian dari kalau kita punya buku terus ada abstraknya 1 halaman, itu orang udah tahu, oh saya kalau baca buku ini nih bakal gini, miniatur lah, miniatur abstrak. Makanya abstrak itu biasanya terdiri dari judul, kemudian judulnya itu nanti kemudian ada manfaat penelitian, latar belakang singkat, manfaat penelitiannya, tapi singkat-singkat aja, rumusan masalahnya, kemudian nanti bagian kesimpulan-kesimpulan yang ada. Biasanya kan abstrak itu ditulisnya kan setelah paper jadi, gitu. Tinggal nyomot-nyomotin aja. Sekarang gimana kita mau jadi, kita ini belum waktunya sangat mepet, ya kan? Dan pengumumannya pun mepet. Saya kasih tips, dan saya sudah pernah coba tips ini di conference nasional kemarin di Malang, MKWK ya, Persatuan Asosiasi Dosen Mata Kuliah Umum, ya, yaitu MKU. Ada dosen PPKN, ada dosen Pancasila, dosen kewarganegaraan, dosen agama, dosen bahasa Indonesia, pokoknya yang sifatnya umum itu. Itu alhamdulillah bisa masuk. Padahal saya belum selesai, hanya saja saya langsung bervisioner, berimajinasi, berhipotesi. Ya. Kalau saya mau nulis judul ini, nah, kemungkinan hasilnya ini. Jadi kan di abstrak itu kita setidaknya ngasih hasil dari penelitian ini kayak gini, metode penelitiannya kayak gini gitu loh, ya. Metode penelitiannya kayak gini, gitu, dijelasin. Ini saya tadi mau pakai laptop sebenarnya, ternyata error teman-teman. Coba ya saya. Siapa di sini yang sudah buka Google Scholar? Itu kan bisa. Coba saya coba ya. Jadi teman-teman nanti bagaimana kita itu membuat abstrak yang bagus. Gitu loh. Ya. Mas Galih, siapa? Oh, ini laptop saya sudah bisa ini. Laptop ini sudah bisa ya. Ya. Nanti ya, sabar ya. Jadi nanti sambil lalu nunggu laptop ini lagi dibenahin. Karena speakernya baru saja masalah. Ini sepertinya sudah bisa. Lagi dibenahin. Baik, Ikhwatul Iman ya sekalian. Jadi abstrak itu isinya tadi apa? Judul. Setelah itu apa? Setelah itu selain judul itu ini setelah judul itu ada metode. Nah, ini laptop sudah bisa. Sebentar dulu ya. Metode, kemudian saya pakai yang satunya aja, saya pakai laptop ya, biar enak. Kasih ya. Baik, yang
Ini saya matikan dulu. Cek, cek. Cek 1 2. Kedengaran Mas ya? Ya. Ini saya pakai isi sekarang. Lebih enak. Baik, kita langsung praktek ini. Saya kasih contoh. Saya mohon izin, saya coba ya. Akan presentasi. Sebentar. Saya bukakan di saya ini terkait Google Scholar ya. Ya teman-teman, kita lihat nih. Belum terlihat ya. Sebentar. Nggak bisa ini kalau sebagian. Sebentar, berarti harus seluruhnya ini. Ini terlihat, teman-teman? Lihat ya. Baik. Ini salah satu, jadi kan output kita di karya ilmiah itu ada karya ilmiah Al-Quran. Contoh kayak gini-gini nih masih berkaitan dengan Al-Quran. Coba dibaca ini Mas Firzi. Halo? Coba baca. Apa? Coba sampean baca ini. Ayo coba dibaca Mas. Ini kalau yang model-model ini ya. Ini Google Scholar saya ini. Kalau yang terkait kayak ini ya, apa? Karya ilmiah dan desain komputer Al-Qur'an ini juga kayak ini. Contoh di sini ada Al-Hafidh ini kayak gini. Al-Hafidh ini atau ini Hatamin ini ya. Kan ada anak IT, anak IT bisa. Nah, ini salah satu contohnya. Hatamin apalagi Al-Quran dan agama Islam berbasis aplikasi ya. Ini salah satu contohnya. Nah, kalau kita kasih contoh 2 ya. Kalau yang mau model kayak gitu. Abstraknya kayak gitu. Coba dibaca Mas, abstrak Mas. Oh, itu sampai sini itu berarti apa itu? Sampai kegunakan ini itu latar belakang ya. Oke, lanjut.
Terus, nah itu berarti apa itu? Berisi apa? Manfaat dari penelitian ini. Ya, manfaat. Ya kan? Terus Mas. Hmm. Itu apa itu isinya ini? Ini isinya metode ya. Metode teman-teman ya. Isinya metode ya. Nah, jadi metodenya itu ada kualitatif, kuantitatif, ada metodenya itu wawancara kalau ingin ingin mencari pendapat itu wawancara, ada sebar kuesioner, ada Google Form dan lain sebagainya. Itu metode disampaikan di abstrak. Nah, terus nah, ini hasil dari penelitian. Terakhir itu hasil dari salah satu hasil dari penelitian itu ketika Khatamin ini tercipta dengan baik, ya, karya kita dengan baik, ini hasilnya Muslim semakin mudah untuk baca Al-Quran, ya, dan seterusnya. Ya itu abstrak itu kayak gitu teman-teman. Oke, ini contoh. Ini sudah masuk proceeding. Bahkan ini waktu itu saya dampingi sampai seminar nasionalnya. Ya. Dan biayanya waktu itu saya ajukan, Masya Allah, bisa cair. Kemudian ini yang sekarang kita cari yang sifatnya ini, yang sifatnya itu dari tahun ya terakhir. Ini penelitian lapangan nih, contoh ini. Ini Sinta 3 teman-teman. Jadi kalau dalam karya ilmiah jurnal itu ada Sinta 1 sama Sinta sampai 6. Gak mau nih. Yes. Bisa dicek nanti ini Sinta 1 itu paling top ya. Sinta 2 lumayan, Sinta 3 lumayan banget. Nanti ini pakai bahasa Inggris deskripsinya. Anda bisa pakai cara bantu-bantu ya. Nah ini contohnya nih. Jadi kalau di sini teman-teman Sinta itu di sini. Sinta 3 ya. Di Sinta 3 itu ya semakin banyak yang ngunjungin. Ya. Nah, tuh visitornya. Jadi kalau kita tulisan terpublikasi, kita akan bisa berdakwah sedunia ya. Berapa orang tuh yang baca. Ini nelitinya di mana? Di PENS ini. Bisa di mana saja. Nah, kita lihat ya. Kita lihat coba. Ini yang salah satu mahasiswa bimbingan saya juga. Silakan Mas, dibaca Mas. Siapa mungkin? Ayo. Yang lain yang merasa ya lumayan lah. WC, biasa yang ngewes-ngewes bahasa Inggris. Saya nggak begitu pede soalnya. Ya kemarin waktu itu pernah ikut international conference pakai bahasa Inggris yang ngono iku angger jeblak. Salah wis. Menang pede ya. Ya, jadi karena moderatornya pintar bahasa Inggris ya saya baca presentasinya pakai bahasa Inggris, menjelaskannya pakai bahasa Arab.
Soalnya kalau jelasin pakai bahasa Inggris pusing saya, kurang fluently ya. Ayo siapa yang baca nih? Siapa di sini? Tunjuk Mas Muhammad. Saya bisa baca. Permisi, Pak. Ya, ayo. Oke, ayo. Abstract. As a generation that's live in the area of technological development, Generation Z sees smartphone no longer as device, but more as a lifestyle. The rapid Langsung growth of terjemahkan, Mas. technology makes the smartphone that they hold offer many innovations that can facilitate all aspects of their lives, including worship by reading the Al-Quran through Islamic application. It is believed that an Islamic application with various features and flexibility can improve the uses of Al-Quran reading ability, especially the technology savvy Generation Z. By involving 85 Muslim respondents of Generation Z through an only survey, this study seeks to find out how practical Islamic applications are to increase the skills of reading the Al-Quran for Generation Z Muslims. Various opinions of respondents are presented and then categorized so that this opinion result from the percentage starting that Islamic applications are declared quite effective to improve Gen Z's skills in reading the Al-Quran. Oke, yang saya tanyakan, Mas, coba mana latar belakang, mana metode, mana rumusan masalah yang masuk, dan mana bagian dari hasil yang diceritakan di abstrak sebagaimana yang saya jelasin tadi. Coba. Terjemahannya bisa kan? Bisa, Pak. Sebagai generasi yang tinggal di era development itu perkembangan teknologi, generasi Z terlihat menggunakan smartphone sebagai media pada kehidupan sehari-hari. Percepatan pertumbuhan teknologi, the rapid growth of technology. Ini berarti apa ini? Berarti latar belakangnya. Iya, Pak. Dari sini, as a generation that lives in the era of technological development, ini sampai ke sini ini masih latar belakang. Terus? Langsung terjemahin. Percepatan pertumbuhan dari teknologi membuat smartphone yang mereka pegang dengan menawarkan berbagai inovasi yang bisa memfasilitasi seluruh aspek dalam kehidupan mereka, termasuk membaca Al-Quran dengan cara aplikasi Islami. Ini masih apa? Rumusan masalah? Masih di latar belakang ya? Iya, Pak. Kenapa kok ada tulisan ini? Terus dari sini. It's believed that Oke, read. It is believed dapat dipercaya langsung aja translate dari sini. Dapat dipercaya bahwa aplikasi Islami dengan berbagai fitur yang fleksibel dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Quran, terutamanya pada teknologi dalam penggunaan teknologi generasi Z. Tuh, sampai di situ itu sudah mulai memberikan titik terang hasil penelitian ya. Intinya begitu, di abstrak itu begitu. Jadi kalau sampean belum jadi, hipotesa aja. Hipotesa itu maksudnya peneliti itu kadang sudah tahu arahnya, ya. Saya ini akan sampai ke sana. Dan saya sudah memprediksi nanti ada seperti ini gitu loh. Hanya saja untuk membuktikan prediksi itu kan perlu diteliti kan gitu ya. Terus Mas, dari sini Mas. Baik.
termasuk 85 responden dari generasi Z secara survei online untuk mencari bagaimana aplikasi Islamik untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran sebagai Muslim dari generasi Z. Oke, Diko menjelaskan apa itu kira-kira? Cara dia apa? Meningkatkan Pak, cara membaca pada generasi Z. Bukan, maksud saya. Pernyataan barusan ini dari sini nih loh. Dari sini, the study seeks to find out how practical Islamic application are to increase the skills of reading. Itu kan bahkan sudah berani menyebutkan 85 Muslim responden, ya kan? Berarti dia sudah menjelaskan metode dia ngambil data itu dari mana, kan gitu. Ya kan, penelitian itu tuh loh diambil dari mana caranya, kok bisa tahu, kan gitu ya? Iya, Pak. Oke, dari sini Mas, various opinions of respondents. Berbagai pernyataan dari responden dapat ditampilkan dalam berbagai kategori menjadi that's opinion, hasil pendapat dari persentase dari aplikasi Islamik menunjukkan bahwa sangat efektif untuk meningkatkan reading skill, kemampuan membaca Al-Quran generasi Z. Ini apa berarti itu? Result ya. Ya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya ada pengaruh setiap aplikasi yang didownload oleh generasi Z itu dalam hal memperbaiki dia dalam membaca Al-Quran, kan begitu ya. Berarti di antara abstrak itu bisa Anda simpulkan semuanya ya teman-teman ya, bahwasannya abstrak itu ada latar belakang, judul pasti latar belakang. Kemudian apa lagi? Abstrak itu berisinya tentang bagaimana metode Anda meneliti nantinya, ngambil data seperti apa. Jadi gini penelitian itu teman-teman ya. Penelitian itu jangan dibuat ruwet. Misalkan kamu dari kosanmu ke Pens, butuh waktu 10 menit kalau lewat mainstream. Terus kamu mau neliti, aku pengen ke Pens tuh 5 menit ya apa carane? Soalnya aku diwarai koncoku, lewat sini loh, cuma 5 menit kamu, ya kan? Terus kamu teliti, ini contoh aja untuk nyampaikan judul. Kamu neliti, saya akan teliti kenapa lewat jalan yang dikasih tahu teman saya itu 5 menit. Itu hasil penelitian nanti. Ternyata kamu teliti, Ndi, kamu tanya, kamu interview temannya. Lewat mana aja? Lewat sini, kuburan mencolot ponok sungai, awakmu langsung nambang, naik perahu, neka, awakmu ngelangi, misalnya ya. Gitu ya. Nah, terus kamu kasih hasil penelitian, ya. Memang betul lewat sesuai dengan ini 5 menit, tapi gitu ya, kamu kasih tahu di situ hasil penelitiannya. 1, membuat badan lelah, gitu. 2, bisa mati soalnya akeh bajule dek sungai mau itu kalau nggak cekatan. Nah, itu hasil penelitian. Ada hasil penelitian itu misalkan kamu mau neliti suatu benda. Kamu nganggur-nganggur gini pengen neliti cicak misalkan. Cicak ini mengandung apa ya, terus kamu penyet cicak itu, kamu teliti, kamu bedah otopsi gitu ya. Nah, itu juga penelitian. Jadi penelitian itu simple aja ya. Yang mana di abstrak itu kamu harus sudah jelaskan. Nah, kadang orang itu udah dengan keilmuannya, dengan insting penelitinya itu udah bisa. Nah, kayak saya waktu kemarin yang mau meneliti kewajiban belajar bagi anak disabilitas ya. Seperti apa? Saya langsung bisa membayangkan, baca-baca dikit gitu,
1 jam 2 jam baca ini terus saya meramu dari apa yang saya pelajari dari perspektif Islam, dari pendidikan. Lalu saya tulis di abstrak itu. Misalkan abstrak dikasih 500 kata atau misalkan dibatasi 400 kata. Nah, saya berhipotesi juga, berhipotesa. Nah, kayaknya nanti akan begini hasilnya. Walaupun nanti ketika nulis ternyata berubah hasilnya, ya tinggal dirubah. Kan ini untuk kepentingan instan ya. Karena ada yang mau ikut International Paper Competition, ya kan? Maka abstrak itu menggunakan hipotesa saja. Hipotesanya itu karena di abstrak itu kan harus ada latar belakang, rumusan masalah. Rumusan masalah itu pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya nanti menjadi hasil penelitian. Itu aja gampangnya. Di situ ada apa lagi? Metode penelitian, apakah kualitatif, kuantitatif, apakah nanti riset pustaka, apa riset di lapangan. Nah, saya sarankan sampean ini banyak di lapangan aja. Nggak usah ruwet di perpustakaan, biar sampean itu bisa membaur dengan masyarakat. Dan juga kalau resikonya banyak di pustaka itu biasanya plagiarismenya tinggi gitu loh. Jadi kita banyak mengolah saja. Misalkan saya lebih condong mengarahkan kalian misalkan meneliti yang sifatnya sosial, masyarakat, gejala-gejala di masyarakat itu yang diteliti. Nanti urusan yang dalil apa saya bantu dari sisi Islam. Ya, baik. Ya, itu pelajaran itu 2 contoh. Saya harap itu sudah bisa. Baik, sampai situ ada pertanyaan nggak dulu? Silakan yang mau tanya. Ini terbaru ini. Kalau ini kemarin ini jadi beda teman-teman ya, jurnal sama seminar atau kayak gini. Ini kalau yang ini nih international conference ini yang saya pernah ikut bareng teman-teman juga, bareng Ramadan ini. Ya. Ini yang terakhir. Silakan yang mau nanya. Ini Sinta 5 ini teman-teman. Al-Mutoroha ini Sinta 5 ini gratis di sini. Gratis ini. Nah, ini abstraknya. Ada yang mudah langsung gitu. Ini tujuan tuh. Ya. Coba dibaca lagi terakhir nih. Coba Mas, ini yang lebih mudah ini. Langsung dia ada yang langsung ke tujuan. Coba dibaca. Yes, itu tujuan. Plus nanti itu ada yang begitu langsung. Terus kemudian ini metode ini. Yes. Kemudian ini itu metodenya. Kalau yang ini lanjut. Ini sudah mengarah kepada pembahasan dan mengarah kepada hasil ya. Terus lanjut. Ya, terus.
Ya, ini masuk di pembahasannya. Rumusan masalah apa itu bisa di sini ya. Terus terakhir langsung hasil dari ini gini, saya jelasin. Kan biasanya abstrak ini digarap itu setelah paper selesai ya. Bahkan ada link website sendiri ketika Anda mau bikin abstrak. Full paper Anda masukkan, jebret gitu, langsung bikin abstrak. Itu dia sudah nyomot-nyomotin sendiri. Cak, 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 langsung jadi abstrak itu. Itu ya. Itu. Karena yang mau ikut International Paper Competition karena waktunya mepet, jangan sampai melewati Agustus karena itu akan ada penilaian ya. Usahakan dalam minggu ini, dalam 3 hari ini langsung bikin abstraknya, langsung setorin. Diterima alhamdulillah, nggak diterima nggak usah, nggak apa-apa ya. Jadi kan nanti bisa milih, bisa yang outputnya itu kan yang penting nanti bulan, kalau sekarang ini kita roadmapnya kan Agustus, September, Oktober, November. November tuh pinginnya kita sudah terpublikasi, maka waktu pengerjaan karya ilmiah ini saya kasih waktu 1,5 bulan. Agustus ini ayo konsultasi judulnya, jangan suka ganti-ganti judul, judulnya yang fokus, judulnya yang bagus, ya. Jangan terlalu umum, penelitian itu yang bagus, mengerucut, ya, menemukan suatu fenomena baru, fakta baru, menemukan pengaruh, apa pengaruhnya, dampaknya apa, kayak tadi itu kan fenomena baru, yang mana bisa dijadikan landasan, ya. Misalkan gini ya, sampai neliti misalkan, tadi salah pilih jurusan tadi ya, sama lihat koncone, ini kok gak semangat ya kuliah ya, sampai teliti, itu bisa, itu penelitian, kan gitu. Hanya teliti, apa penyebab mahasiswa gak semangat kuliah? Depends. Penelitian ini kita lakukan di depends, di kelas ini dan ini. Ada contoh banyak ini. Ini salah satu, kasih tahu ya, yang ini salah satu, ada yang dapat, yang saya katakan tuh, yang ini yang dapat rezeki ini ya. Ini. Bukan ini. Ini salah satu teman kita yang Masya Allah dapat inilah, dapat bonus lah ya dari ini, dari si ini ya, dari jurnal, karena mungkin jurnalnya lagi promo gitu ya. Nah, ini. Nah, kalau mau coba upload di sini silakan teman-teman. Ini Masya Allah, ini Amaren sama Albanoza ini itu dapat bonus ya, sama dari pihak jurnal itu dikasih uang 2,5 juta ya. Kok nggak bisa keluar ini? Bisa dicek lah nanti. Oh, nggak bisa diklik ini. Lagi mungkin. Ya intinya gitu teman-teman. Ini kan penelitian gimana ini? Penelitiannya di PEN. Sistem kepercayaan, sistem nilai, dan sikap warga kampus PEN terhadap mahasiswa bercadar. Ini penelitiannya di PEN sini. Udah ya? Ayo, silakan yang mau bertanya terkait abstrak dulu, baru kita masuk ke judul. Abstrak udah paham? Intinya abstrak itu miniatur dari penelitian kita. Kalaupun misalkan belum selesai, hasil penelitiannya bisa dihipotesa dulu, prediksi dulu. Kalaupun nanti, itu kan nanti reviewer itu, penilai itu kan menilai gini, oh gitu ya. Oh ini tujuannya penelitian ini begini. Oh bagus kayaknya ini. Nah, hasil penelitian itu nanti bisa berubah teman-teman.
Ya, kalau memang nggak ada, masuk pada penentuan judul. Langsung praktek. Siapa? PJJ Mas Hifzi? Mas Hifzi, silakan. Kamu jelasin judul awalmu seperti apa, lalu saya arahkan ke apa. Kira-kira kenapa kok seperti itu? Coba. Baik Bapak, bisa di saya? Ya, bisa Mas. Silakan Mas. Baik, judul untuk saya adalah deal dalam Islam dalam komunisme, menjelaskan tentang Tulis kajian kalau sosial dan studi pada masyarakat. kalau anu bisa dipresentasikan, bisa ditulis. Ya, ya itu. Silakan sampaikan. Awalnya seperti apa Mas awalnya? Sebelum saya koreksi seperti apa? Biar teman-teman tuh tahu. Uh, Awalnya konsep adil keadaan dalam komunitas yang terlupa. Ya, coba dijelasin ke teman-teman kenapa kok diubah. Karena di sini terpuitis ya, itu menjelaskan tentang keadilan Islam dalam komunitas yang terlupakan. Dalam koreksinya Bapak ini dikatakan bahwa kalau puitis dikatakan dengan ada rim, yaitu dalam koma yang terlupa MN di situ. Sebenarnya saya judul itu di kata yang di situ adalah untuk sebenarnya keadilan dalam sebenarnya sejak keadilan agama itu, namun saya masih melupakan hakikat dalam komunisme karena Ya. stereotip negatif terhadap Ya, suaranya nggak jelas Mas Yusri, mungkin jaringannya ya. Jadi teman-teman mohon diperhatikan. Awalnya judul yang diajukan oleh Mbak Hifzi itu ya adalah keadilan Islam dalam komunisme yang terlupakan. Gitu ya judul ya awalnya ya. Awalnya gitu, keadilan Islam dalam komunisme yang terlupakan. Gitu ya Mas. Gitu ya Mas Irfan ya. benar. Jadi menentukan judul itu teman-teman, satu, pakai bahasa yang baku, yang ilmiah, kemudian yang kalau orang baca itu langsung tak gitu ya. Jadi langsung spesifik, jangan pandangan Islam tentang berita hoax. Itu luas itu, hoax itu banyak. Apalagi yang ini tadi, keadilan Islam dalam komunisme yang terlupakan. Orang baca nih bingung ya, oh apa maksudnya ini? Keadilan Islam ya dalam komunisme yang terlupakan. Saya sih nangkepnya hanya mungkin ini yang monetis adil itu. Jadi kan di komunisme itu kan ada nggak boleh kaya, nggak boleh miskin gitu. Kaya kaya semua, miskin miskin semua gitu kan Mas ya. Maka saya arahkan untuk ke arah konsep adil dalam perspektif Islam dan paham komunisme itu seperti apa. Nah, nanti kajian sosial keagamaan dan studi komparasi pada masyarakat. Jadi masyarakat melihat sisi adil yang diberikan Islam dan sisi adil tentang dari paham komunisme itu seperti apa, kan begitu. Nanti kamu metodenya dan seperti apa. Coba sekarang dibaca abstraknya Mas Irfan aja yang baca, karena kayaknya masih.
Ya. Ini nanti yang ini saya tanya Muhammad Irfan sama Hifzi, apa sudah selesai penelitian kan? Belum ya? Belum kan? Belum kan? Berarti kan ini hipotesa kan ya? Bisa jadi ini setelah diteliti nanti ya, ini nggak sejalan. Jadi kalau saya yang belajar, karena dulu pernah belajar di Ektoshot Islami itu, keadilan dalam hal apa dulu ditentukan nanti, harus dirinci gitu. Dalam hal ekonomi seperti apa. Jadi dalam hal ekonomi sifat adil itu bagi pemahamannya komunis sama ekonomi Islam itu beda, nggak sejalan. Jadi kalau di komunisme itu di istiroki namanya bahasanya, itu harus sama penghasilannya itu. Miskin kabeh, sugih kaya semua gitu. Di Islam itu imbang kalau di Islam itu. Islam menghargai mungkin ada di antara orang itu yang memang usahanya kuat, ya, manajemen keuangannya kuat, maka dihargai, tapi tidak melupakan sisi yang apa kebersamaan. Makanya ada zakat, ada itu. Karena merasa dirugikan ya bagi mereka yang ini ya. Jadi itu hanya hipotesa ya, hipotesa. Bisa nanti diperdetail lagi nih Mas. Kemudian yang di sini nih kan saya kasih gini Mas, kajian sosial keagamaan dan studi komparasi pada masyarakat. Karena ini berbasis kajian sosial keagamaan, maka sampean ya dan yang dididik juga masyarakat, ya bagaimana juga memberikan peluang masyarakat untuk menilai antara konsep adil dalam realitas Islam dan paham komunisme. Anggarannya disebutkan di sini metodenya. Untuk mengambil itu kami menyebar kuesioner, kami menyebar Google Form, sekaligus juga mengukur kedalaman pemahaman masyarakat Indonesia ini misalkan kamu, saya mau meneliti cukup di masyarakat Politeknik Elektronik Negeri Surabaya, yaitu para mahasiswanya misalkan, ya nggak apa-apa ditulis. Misalkan Muhammad Irfan dari mana? Terus Hifzi? Ya dari Pak kedengaran. Ngawi, oke. Jadi misalkan di sini mau dispesifikkan lagi misalkan kajian sosial keagamaan dan studi komparasi pada masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Jadi nanti respondennya orang Surabaya. Sebenarnya kan waktu itu saya kasih titik masyarakat titik itu maksudnya sampai mau titik di mana gitu. Surabaya enggak. Atau mau titik di pandangannya PENS juga anak mahasiswa. Nanti disebut di sini. Karena ini kajian sosial keagamaan dan studi komparasi. Jadi bagaimana nanti agama memandang, bagaimana masyarakat memandang, masyarakat itu condong kepada yang mana, nanti di situ di hasil penelitian itu. Dan disempurnakan ya. Jadi kalau yang di sini nanti metode dalam pengambilan data gini-gini. Baik. Saya kira itu ya dari PJJ. Coba sekarang dari teman-teman Elin, perwakilan satu kelompok. Siapa nih? Elin A. Yang siap. Elin B atau Elin B? PC dulu lah PC. PC-nya Elin A siapa ini? Iru. baik Pak. Oh ya, berarti ayo. Tapi teman saya belum bergabung Pak. Nggak apa-apa, judulmu apa? Judul saya itu rancang sistem penentu hasil harta waris. Tunggu, Pak. Berarti mau ke desain aplikasi ya, komputer Al-Quran ya.
Sepertinya gitu Pak. Soalnya ini juga hasil diskusi dari teman saya, Kamu Elin apa IT? Elin. Elin ya. Saya kira anak IT ya. Biasanya gitu tuh anak IT. Tapi saya juga kurang serak Pak. Soalnya kenapa? Itu kan rancang sistem. Eh, untuk basic ya memang masih belum ada Pak. Untuk rancang sistemnya. Iya, ya. Ya seperti ganti. Ya diganti ya Pak. Ya, di IPC, di International di apa competition paper competition IPC itu kamu akan mendapatkan pilihan-pilihan teman-teman ya. Saya contohkan. Di situ tuh ada ruang lingkupnya. Perhatikan ya. Contoh di sini ruang lingkupnya itu di IPC itu nanti kamu ketika menentukan ada religion, ada ini gitu. Kamu nanti tinggal, karena kita fokusnya karya ilmiah Al-Quran, kita fokus saja yang di itu. Tidak apa-apa kalau yang lain mau ke yang apa teknik-teknik ya nggak apa-apa. Nah di sini nih, sebentar. Baik, coba yang srek. Siapa yang srek itu? Yang lain, yang Elin B. Yang sudah srek sama judulnya. Gak ada. IT A. Perwakilan. Baik, ITB. Gak ada semua. Oke, yang mau nanya. Monggo, yang mau nanya. Bebas. Saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Saya Alga dari ITA ingin bertanya. Untuk misal kalau kita bikin judul rancangan sistem itu, rancangan sistemnya kita bikin sendiri atau pakai aplikasi atau website yang sudah ada gitu, atau boleh bikin sendiri? Ini Mbak, kalau desain komputer Al-Quran itu kalau mau diseminarkan ya minimal harus, walaupun nggak jadi 100% ya, harus ya minimal lah 70-50% gitu loh, sehingga bisa dipresentasikan fitur-fiturnya gitu kalau diikutkan di proceeding, apalagi dilombakan. Kalau yang ini kan hanya paper. Kalau paper itu ada yang hanya dia itu kalau di PKM itu masuk ke PKM GT, gagasan tertulis. Jadi kamu sebagai perancang, ya kamu nanti contoh yang ini nih, yang apa, El-Hafid, Khatamin itu ya, lihat itu Mbak, yang di Google Scholar saya tadi, ya. Itu Darosa itu nggak sampai jadi, beda sama yang ini. Ini memang bimbingan sampai jadi, awalnya bentar ya. Ada amal yaumiyah reminder ini, dia memang dulu kelihatan ya. Ini awal kali saya bimbing itu ini. Waduh, nggak bisa deh. Error kayaknya. Ini amal yaumiyah reminder ini memang sudah jadi nih. Nih. Tuh, waktu itu cair sehingga anaknya anggap saja dapat beasiswa penelitian ya. Itu jadi memang ini, terus ditelitikan ke masyarakat, apa hasil penelitiannya? Aplikasi ini nih welcome nggak, masyarakat cocok nggak, gitu hasil penelitiannya kalau itu sudah jadi. Kalau aplikasinya belum jadi, hanya gagasan tertulis, cukup seperti El-Hafid, seperti Darosa, itu cukup gitu aja sebenarnya.
fitur-fiturnya yang diutamakan, gagasan-gagasannya gitu loh. Nah, kayak gini nih, ini gagasan yang ini. Yang bagus itu kalau ingin ikut lomba ya usahakan sudah jadi dalam waktu ya. Sementara abstrak itu hanya hipotesa tadi. Anda punya gagasan kan, saya Pak ingin bikin aplikasi yang membuat orang tuli itu bisa berangsur-angsur sembuh misalkan. Ya, atau misalkan kamu bikin aplikasi deteksi bahwasannya orang itu kalau menggunakan aplikasi ini bisa terdeteksi jujur atau tidak perkataannya, atau bikin aplikasi melatih kejujuran, atau aplikasi mizan misalkan, mizan aplikasi penentu orang itu ke neraka atau ke surga misalkan ya. Bahkan misalkan bikin aplikasi curhat Islami, ya, daripada curhat sama temannya kemudian rasan-rasan, kamu bikinlah aplikasi curhat Islami kerjasama dengan psikolog, kerjasama dengan ini, kamu yang bikin aplikasinya. Kalau belum jadi, gagasan aja sudah cukup itu Mbak Alga. Tapi tertulis dengan rapi ya, sekiranya begini, sekiranya ada orang setelah kamu mau mewujudkan aplikasi yang kamu gagas itu bisa gitu, tahu jalannya, oh gini menggunakan ini dan seterusnya, gambarnya kayak gini, fiturnya kayak gini, nanti tampilannya kayak gini, itu gitu. Paham ya Mbak Alga ya? Ya, sudah paham Pak. Terima kasih penjelasannya Pak. Baik, yang lain. Saya kasih contoh di sini teman-teman ya. Ini contohnya Hatamin ini. Oh, ada yang sudah saya ngedownload ini, coba. Ini di sini. Oh, bukan. Ini contohnya teman-teman. Ini kayak Josity ini. Ini belum terrealisasi. Cuman kalau ada orang yang mau mengarah itu bisa. Di sini yang contoh yang lain. Oh, ini bukan aneh. Proceeding. Mana ya proceeding? Ada di proceeding. Ini ya. Contohnya ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini belum jadi 100% ya. Ini hanya gagasan. Tapi ketika karena ini ikut proceeding nasional waktu itu ya, dia sudah bisa memperlihatkan bagaimana cara kerjanya gitu. Tapi kalau yang sudah jadi itu bukan ini yang anu. Kalau yang sudah jadi nanti penelitiannya selain manfaat dan juga kepuasan. Nah, itu kepuasan konsumen, stakeholder seperti apa. Misalkan saya pernah jadi pembimbingnya teman-teman MMB. Jadi ini bisa jadi anu loh ya. Teman-teman IT ini bisa jadi proyek akhir kalau diteruskan gitu. Dia di sini kayak gini. Ya. Paham ya? Detail ini. Jadi walaupun nanti misalkan teman-teman ya. Dipahami teman-teman? Ada lagi pertanyaan, silakan. Balga, udah ya, paham ya Balga ya?
Ya, sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Yang lain? Oke, saya harap judul-judulnya saya bacakan sekarang. Waktu 10 menit akan saya bacakan judul-judul dari teman-teman ya. Tolong nanti yang saya baca konfirmasi kehadirannya. Saya masuk ke kelompok 7. Mahargi Yasir hadir? Hadir, Pak. Oke. Dicatat, Mas. Baik, Di situ Pak. ada judulmu apa, Mas? Pandangan hukum Islam terhadap homoseksualitas, ya Mas ya? LGBT. Iya, Pak. Tadi sudah saya kasih kritikan nggak? Iya, sudah. Coba dijelasin apa? Hmm, Yang saya kasih kritikan, masukan apa tadi? menurut Apa Bapak, lebih baik diganti menjadi motif orang masuk dan terjebak LGBT pada masa sekarang, menurut tarbiyah Islam. Ini teman-teman ya, karena kamu jurusannya teknik, jangan bahas murni dalam perspektif hukum Islam. Jadi orang itu nanti ngeremehin. Kecuali nama saya ditaruh di pertama, orang mungkin nggak ngeremehin gitu. Karena dia lihat track record saya misalkan, oh ini memang jurusannya Islam. Kalau saya ditaruh di belakang begitu nama ketiga, saran saya sih enggak. Tapi kalau di nanti di lomba itu enggak, pasti saya di nama ketiga. Nama pertama itu pengaruh betul nanti dilihat. Maka kalau ada dosen muda gandeng profesor atau dosen yang sudah doktor, itu diantaranya kan biar, oh ini siapa yang nulis doktor, dia langsung peneliti ini kok rada segan. Mana profesor yang nulis, waduh profesor lagi, yang review kok gimana gitu. Enggak, saya cuma begini saja. Saya tidak pernah meremehkan kalian. Saya semoga tidak seperti itu ya. Iya. Saran saya, jangan bahas murni hukum Islam karena itu jawabannya sudah jelas. Misalkan ya Mas Maharki itu pandangan hukum Islam. Nah, kalau mau dilihat di sini ya, nah, pandangan hukum Islam terkait LGBT. Nah, kalau pandangan hukum Islam terkait LGBT itu sudah jelas-jelas. Udah itu final sudah, nggak usah dibahas lagi. Haram-haram. Tapi yang menarik itu kalau sampai meneliti ya terkait motif. Sekarang kan lagi rame motif dewasa ini. Menjijikkan. Gitu ya. Kalau yang mengikuti drama Indonesia, sinetron Sambo dan Joshua, insya Allah nyambung ini. Jadi yang sampai teliti itu motif kenapa kok ada LGBT. Apalagi kalau bisa kamu neliti di sini di PENS. PENS ini ada bocoran ke saya oleh salah satu mahasiswa yang sudah keluar itu, Pak, PENS itu sudah kemasukan LGBT, Pak. Dia kasih tahu ini orang-orangnya ini gitu. Saya kan tidak langsung bisa mempercayai itu sebagai dosen agama, ya kan Mas? Iya. Nah, kalau Anda bisa teliti Mas Yasir, ini akan sangat bermanfaat. Misalkan LGBT di PENS, kamu neliti itu aja misalkan. Atau neliti secara umum misalkan, motif orang itu masuk dan terjebak kepada LGBT itu apa? Gitu. Apa motif keluarga, apa motif salah asuh, apa motif dan lain-lain. Nanti kajiannya dalam perspektif sosial keagamaan. Keagamaannya dari Islam, sosialnya dari mana tempat Anda meneliti, misalkan di PENS, misalkan di masyarakat, misalkan di mana gitu Mas. Jadi judulnya itu diganti gitu. Judulnya monggo saya kasihkan ke sana. Cuman kan jangan itu pandangan hukum Islam terhadap homoseksual. Apa yang mau diteliti? Yang udah selesai itu. Tapi kalau gini, motif ya seseorang
masuk LGBT. Atau gini, misalkan neliti tentang pens itu apakah sudah kemasukan LGBT apa enggak. Nanti kamu teliti di mahasiswa, sebar kuesionernya. Kalau nanti kan ada yang jawab itu, misalkan pertanyaannya di Google Form kan enak itu. Iya, Pak. Mendapatkan enggak? Kalau yang saya mendapatkan, apa ciri-cirinya kan gitu. Nanti kamu tinggal jelentrehkan, menyimpulkan itu. Nanti saya bantu. Kalau ketemu datanya, oh begini, bisa jadi salah asuh secara Islam seperti ini dan itu. Gitu Mas ya. Baik, Pak. Kemudian kelompok 11, Wafiko, Dwi Rahmat, Elin, hadir. Tidak hadir ya. Kelompok 9, ITA, Ezra, Fatul Aziz, hadir. Hadir, Pak. Baik, silakan dibaca judulmu. Sebentar, Pak. Hukum pay letter dalam pandangan Islam. Saya tanya Muhammad Irfan, pay letter itu hukumnya apa, Van? Pay letter itu hukumnya apa? Ngerti pay letter enggak? Apa hukumnya? Nggak ngerti. Kenapa kok haram? Ada bunganya ya. Ada ribanya. Terus saya tanya ke Ezra sama Muhammad Fatul, terus kamu mau neliti apa? Ini aja sudah dijawab. Mas Irfan aja yang bukan di MUI sudah dengar haram, ada bunganya, riba gitu loh, Mas. Apa maksud saya, Mas Ezra? Paham, Pak. Kira-kira yang pas diteliti apanya? Ini bukan nggak harus dihapus, banyak yang harus diteliti ya. Kita pakai Iya, sosial tapi agama. kan setiap pandangan itu berbeda, Pak. Ada yang pay letter tidak ada tambahannya gitu, Pak. Kata siapa, Mas? Pay letter gak ada tambahannya, aku gelem pay letter mobil aku. Teman-teman, yang namanya bunga 0% itu tetap ada bunganya. Cuman dia itu bilangnya, saya ini belum lama ini sudah, kan saya mau beli motor. Saya bilang, mana yang promo? Nmax, Pak. Jadi harga berapa? Sekian, Pak. Bunga 0%. Coba dihitung, loh. Kok masih lebih kalau harga cashnya 30 juta ya pay letter kalau nggak ada bunganya 30 juta walaupun dibayar selama setahun. Dia 11 bulan, Pak. Ini bukan bunga, Pak, ini administrasi. Iku podo wae, 0% podo wae. Bahasa marketing, Bro. Itu Mas Ezra. Oke, Pak. Kamu tanya saya semuanya, itu rata-rata ya begitu jawabannya. Pay letter itu ya ono bunga nyilih, ono bunga walaupun itu berupa fasilitas atau bunganya 1.000 atau bunganya tidak berangkat itu pasti haram nih. Cuman kalau kamu mau neliti pay letter, ya, kamu bisa meneliti gini. Pengaruh pay letter kepada keharmonisan keluarga bisa diteliti. Baik, Pak. Ini kasus ya, kasus teman-teman. Ini yang lain nanti menyesuaikan ya. Saya kedapatan jamaah curhat. Suaminya mengeluh terhadap istrinya yang suka pakai pay letter. Ini latar belakang ini. Ya Ezra ya. Jadi kamu neliti gitu. Pengaruh pay letter dalam keharmonisan rumah tangga. Atau dampak pay letter gitu. Ini berawal dari adanya, nanti kamu bisa teliti di keluarga muslim. 5 keluarga, 10 keluarga gitu, wawancara. Nanti dikaitkan sama hukum Islam gitu. Itu hal yang baru dari Anda gitu loh.
Itu pernah saya dicurhatin seorang ya rumah tangga yang kenal dengan saya. Dia curhat, Ustadz, ini gimana hukumnya istri? Saya punya istri. Dia awalnya nggak ngaku kalau dirinya sendiri karena malu kan, mungkin kan. Ini istri saya sudah saya kasih budget. Kamu belanja boleh 1 juta misalkan sebulan. Tapi dia menyalahgunakan wewenang itu dengan cara menggunakan pay letter. Gitu loh. Bener misalkan pakai budget 1 juta, tapi pay letter gitu. Sedangkan pay letter dia tahu haram gitu loh. Ini gimana? Nah itu kan bisa gak harmonis tuh. Akhirnya kan cekcok sama istrinya Mas. Gitu ya Mas ya. Baik, Pak. Itu salah satu latar belakang. Masalah tuh banyak teman-teman ya. Pernah hidup memang masalah. Yang lain. Ada pertanyaan sebelum saya tutup karena sudah ada 21.30. Terima kasih, Pak. Sama-sama nanti saya akan kasih karena ini masih sibuk. Yang lain belajar dari konsultasi ini yang merasa terlalu umum atau terlalu jelas ya atau terlalu gak jelas gitu ya. Kayak gini, pelecehan seksual terhadap perempuan. Apanya yang meneliti gitu loh. Itu terlalu umum. Ya. Hukum Islam pada pemuda-pemudi yang terjun seks bebas. Aduh, terlalu umum juga. Pandangan hukum Islam terhadap dukun atau sihir. Itu juga terlalu biasa, terlalu umum dan sudah langsung bisa dijawab gitu loh. Gak ada hal yang baru yang bisa diberikan kepada pembaca gitu. Beda kalau misalkan kalau sekarang lagi viral ya, pesulap merah. Ya, kamu teliti apa ya yang perlu diteliti misalkan dari sisi ekonomi. Kamu neliti kenapa dukun kok cepat sugih. Padahal jenenge Ki Joko bodoh deh padahal. Wis Ki Joko bodoh, gak Ki Joko pinter. Kenapa kok sugih-sugih dukun? Kamu teliti itu. Nah, dengan basic kajian sosial keagamaan atau kajian ekonomi. Nah, gitu. Itu nanti akan menyiapkan sesuatu yang baru, teman-teman. Ya. Nanti kalau Pak iki dalil lebih ya Pak. Saya pernah itu kesulitan ya dalam artian ditanya dia ngasih masalah. Ini kalau Qur'annya gimana ya Pak? Waduh bingung juga saya nyari-nyari itu. Waktu itu belum mantap ketemu gitu ya. Nah, itu tugas saya mendampingi kalian. Sehingga ada sisi barunya. Kayak yang ini nih. Ini sisi teknologi nih, teknologi. Ya, ini ya. Contohnya teman-teman nih. Ini cakep. Terkait ini baca-baca lah ini ya teman-teman ya, nanti kamu ini COVID ini kemarin banyak ini judul-judul COVID ini. Ini aja bisa tuh, dampak begadang terhadap kesehatan mental remaja Mojosari ini juga sederhana, tapi orang tuh bisa. Jadi kalau banyak yang ngutip seperti ini, berarti ini memang diterima di masyarakat. Bahkan ini ada yang email ke saya waktu itu. Malah kita itu dapat saudara baru ya, karena dia baca tulisan kita, dia bilang iya saya mengalami hal tersebut ya, kalau ke Jakarta mampir Kak, wah gitu ya, dapat teman baru. Ini contohnya ini kan saya yang ngarahkan, ini Mas, sampai pakai ulul albab di surat Al-Imran, akhir surat Al-Imran. Ini masuk tuh jadi tulisan ini. Aduh, kok malah ngedownload. Ya, ada yang begitu ya, ada yang ngedownload, ada yang malah. Saya kira gitu ya Mas ya, cukup ya. Sudah jam 21.30. Terima kasih atas partisipasinya semuanya, khususnya Mas Irfan, Mas Hirzi, semuanya teman-teman yang bergabung, yang belum bergabung nanti rekamannya bisa di-share. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa
berkarya. Nanti teman-teman yang ingin jadi ikut nominasi mahasiswa Politeknik terbaik, yang salah satu nominasi itu indikator penilaiannya adalah karya ilmiah terpublikasi. Gitu ya. Kalau kamu misalkan saya mau Pak mengajukan ikut mahasiswa Politeknik terbaik se Indonesia, PEN itu pernah ada yang juara 2 tahun berturut-turut, luar biasa. Nah, salah satu sumbangsinya pengabdian masyarakat yang dinilai itu loh, terus publikasi yang seperti ini. Kalau dosen kan udah kewajiban itu tridharma perguruan tinggi itu salahnya penelitian, mengajar di kelas, pengabdian masyarakat. Penelitian itu bisa sendiri, bisa bareng mahasiswa, bisa dengan dosen lain. Saya juga dengan dosen luar kampus, sama dengan dosen win-win itu ya. Bahkan kalau ingin jadi profesor ya harus karyanya banyak, khususnya yang diakui dunia, Scopus atau buku-buku referensi. Kalian saya harap dari sini bisa belajar, nanti ketika ada kesempatan untuk perlombaan apa itu sudah melek gitu lah ya. Nah, sudah gampang ini belajar ya, semester 1 gitu ya. Plus insya Allah kalau benar-benar terpublikasi, Amban sudah otomatis belajar. Bahkan nanti ketika TA gampang. Wah, tahu ini. Syukur-syukur yang digarap sekarang misalkan anak IT itu judul-judulnya itu bernuansa Islam juga gitu. Bikin aplikasi tadi itu curhat-curhat Islami atau bikin apa hatamin itu dijadikan sebuah proyek akhirnya itu boleh Bang ya, sangat-sangat boleh. Baik, cukup dari saya, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya, semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekamannya bisa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. grup ya Mas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.